Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan pada kita nikmat yang banyak sehingga bisa ketemu dalam suasana yang berbahagia ini. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 2 Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati segenap Dewan Guru yang hadir pada kesempatan kali ini, serta adik-adik sekalian yang berbahagia di pagi yang penuh berkah ini, di hari yang penuh berkah ini, di hari yang ceria ini. Saya menyampaikan selamat terlebih dahulu pada adik-adik semua karena bisa terpilih sebagai salah satu peserta didik di sekolah yang cukup favorit di Kabupaten Nganjuk ini. Mudah-mudahan di tempat yang baru, dalam suasana yang baru juga tentunya ini, adik-adik semua bisa lebih semangat, bisa mampu mengadaptasi, karena memang beginilah dunia itu ada dinamikanya, yang tentu saja ketika ada kondisi-kondisi yang spesial seperti kelas pada saat ini, adik-adik semua juga bisa menyikapi secara baik. Dan harapannya dengan kondisi yang seperti ini justru menyiapkan adik-adik semua untuk nanti mampu bekerja di tempat kerja setelah lulus dari sini dalam keadaan siap apapun kondisinya itu, dengan tuntutan yang bermacam-macam. Ya, tidak panjang kata, saya langsung masuk ke materi. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Khalid Abdurrahman. Saya sehari-hari kerja di Puskesmas Nganjuk sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Ini nomor HP saya, mungkin kalau ada sesuatu yang butuh dikonsultasikan bisa nanti sambil jalan 0857 3511 7483 0857 3511 7483. COVID-19 itu singkatan dari coronavirus disease. Pasti adik-adik sudah baca ya, karena sekarang era medsos semua bisa dilihat. Dan ini suatu kasus yang sebenarnya tidak baru, juga beredar di medsos ya. Jadi itu siklus 100 tahunan ya. Jadi 91720 itu ada Black Death dengan korban jiwa hampir 100 juta orang. Tahun 1820 itu ada cholera attack. Tahun 1920 itu ada Spanish flu, dan 2020 ada coronavirus. Meskipun di antara itu ada kasus-kasus juga yang, tetapi dengan skala yang tidak terlalu besar. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa ini konspirasi nih, karena ada film-filmnya. Ada film The Flu tahun 2013 itu, kalau adik-adik pernah baca, itu juga suasananya mirip dengan sekarang. Kemudian ada Outbreak, itu lebih lama lagi, tahun 1995. Mungkin bisa nanti dilihat dilihat filmnya kalau pengen. Kemudian Contagion tahun lebih lama lagi nih. Ya, coronavirus itu adalah satu keluarga dari virus yang punya corona. Corona itu artinya mahkota. Artinya satu karakter dengan yang lama. Dulu ada SARS, ada MERS-CoV, ada flu burung. Yang awalnya itu terjadi di pasar di Wuhan pada bulan Desember tahun 2019. Ini sudah diingatkan oleh alam 10 tahun yang lalu dengan adanya flu burung, yaitu transmisinya atau penularannya itu dulu dari hewan ke manusia. Dan sesuatu yang ditakutkan pada masa itu yaitu penularan dari manusia dan ke manusia, ya ini terjadi pada masa sekarang. Perkiraannya penularannya bisa lewat droplet ya. Jadi dari kita ngomong-ngomong ada ababnya,
Ada partikel-partikel udara kecilnya itu bisa dari kontak, bisa dari bahan yang terkontaminasi. Misalnya adik-adik itu setelah ada orang batuk, kemudian percikannya itu ngenai meja, adik-adik tangannya megang meja, kemudian ngusap hidung, ngusap wajah, ngusap mata, nah bisa juga menular lewat sana. Nah, kenapa kasus ini menjadi hal yang besar? Karena ini sudah masuk dalam pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi adalah suatu penularan penyakit yang penyebarannya itu tidak hanya terjadi pada satu atau dua negara, tapi dalam skala luas. Sekarang hampir semua negara. Dulu kita bayangkan kejadiannya kan cuma di Cina, jauh di Cina. Habis itu di Jakarta, jauh Jakarta. Nah, sekarang sudah di Nganjuk, di setiap desa yang adik-adik tinggal itu ada. Dulu jumlahnya itu sekitar bulan Maret itu baru 2, kemudian sekarang per 8 Juli itu sudah 68.000 lebih. Jadi cepat sekali penularannya. Sehingga kita harus waspada. Nah, dari 10 Maret saja di Indonesia itu baru 2 orang ya. Sedangkan Jawa Timur sekarang sudah sampai 14.900 dengan angka kematian yang cukup tinggi. Jadi di atas 1.000 orang. Nah, perkiraannya, jadi jangan bayangkan ketika orang itu terkena virus, kemudian besok sakit, enggak. Jadi kalau mau sakit itu butuh waktu antara 2 sampai 2 minggu. Jadi 2 hari sampai 2 minggu. Jadi sekarang keluhannya itu munculnya 2 minggu kemudian. Jadi cukup lama. Kemudian orang yang ketularan itu dia bisa menjadi karier. Karier itu pembawa. Jadi kalau adik-adik masih muda, masih sehat, kemudian dia tidak pakai masker, tidak pakai kacamata, tidak rajin cuci tangan, bisa tertular, tetapi tidak ada keluhan. Nah, orang-orang yang sehat ini ketika ketemu dengan orang-orang yang punya penyulit, punya faktor resiko, misalkan orang-orang yang tua, mbak-mbak kita, kemudian orang-orang yang punya penyakit yang kronis, sakit jantung, sakit kencing manis, tekanan darah tinggi, ini kalau adik-adik ngomong tidak pakai masker itu bisa nular. Makanya sering dari kasus penemuannya corona itu tinggi pada orang-orang yang muda, tetapi angka masuk rumah sakitnya itu tinggi pada usia di atas 50 tahun. Itu semua perlu waktu. Jadi orang dengan gejala klinis ada faktor risiko intinya gitu. Jadi waktu apa gejala klinisnya? Ya waktu pilek, sesek gitu. Kemudian ada faktor risikonya. Pernah ketemu dengan orang yang sakit corona. Nah, itu pernah dari perjalanan dari daerah yang dengan kasus corona yang tinggi. Ini bisa juga. Tetapi sekarang sepertinya itu tidak relevan karena semua daerah sudah ada kasusnya. Jadi yang penting ada gejala klinis, batuk pilek dan sesak itu sudah dianggap seperti itu kalau sebelumnya tidak ada riwayat sesak. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tidak ada sesuatu yang khusus ya, tidak ada sesuatu yang khusus ya. Yang penting dijaga daya tahan tubuhnya secara baik, kemudian kalau sakit segera berobat, urusan nanti pengobatan secara medis itu urusannya rumah sakit ya. Yang harus kita lakukan adalah, apalagi per Juli ini sudah dimasukkan ke dalam kondisi new normal ya. Ya, pesannya Pak Presiden kan seperti itu, mau tidak mau semua sudah dibuka, otomatis kita tidak bisa menghindari transmisi dari satu orang ke orang yang lain. Karena itu pesan dari saya kepada adik-adik semua, yang menjaga supaya tidak menjadi bagian yang menularkan penyakit ini atau menjadi orang yang harus dirawat karena COVID-19 ini. Apa yang dilakukan? Setidaknya kalau kita dokter dan tenaga kesehatan itu fokus di penanganan yang sifatnya farmasetik atau menggunakan obat, adik-adik fokusnya ke non-farmasetik intervensi. Jadi penanganan hal-hal yang tidak menggunakan obat. Yaitu apa?
tindakan untuk memperlambat penyebaran suatu penyakit yang bisa dilakukan oleh masyarakat selain vaksinasi. Kemudian yang kedua, langkah menurunkan jumlah penularannya. Kemudian yang ketiga, kooperatif dengan aspek mitigasi. Jadi kalau ada pernah ketemu dengan orang sakit corona, kemudian diharuskan untuk diperiksa rapid test, tidak usah lari, tidak usah menghindari di tes saja. Gitu. Itu baik untuk kita. Pertama, kalau positif ya bisa isolasi diri, tidak menjadi sumber penularan bagi keluarga kita. Kalau negatif kan kita juga bisa lebih nyaman, lebih plong gitu ya. Nah, upaya yang bisa kita lakukan pertama menjaga imunitas kesehatan tubuh kita dengan banyak makan yang bergizi. Adik-adik remaja itu biasanya mulai belajar diet karena fokus dengan penampilan. Saya kira di kesempatan ini makan yang banyak aja. Apalagi sekolah di SMK 2 nanti kan juga banyak tugas. Kira-kira yang gemuk tidak akan jadi yang kurus tidak akan jadi gemuk. Yang gemuk mudah-mudahan bisa jadi kurus. Poinnya di situ. Lingkungannya dijaga, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dibiasakan menutup mulut dengan tisu atau baju ketika batuk, menggunakan masker. Dan harus diingat, maskernya juga punya beberapa, jangan cuma satu. Kalau setiap hari pakai masker yang sama, itu jadi tempatnya kuman. Jadi masker kain sekali pakai sehari, dipakai nanti sampai rumah dicuci. Kemudian besok pakai yang baru lagi. Sampai rumah dicuci, nanti digilir seperti itu. Punya 3 lah sudah cukup saya rasa. Kemudian makan makanan yang sempurna, makan yang sehat, junk food, makanan yang dimasak tidak sempurna itu dihindari. Dan menghindari kontak dengan hewan. Jadi kalau hewan-hewan yang tidak bersih, tidak usah dilus-lus. Nemu kucing di jalan, tidak usah dilus-lus. Kemudian menghindari perjalanan ke daerah kasus. Ya kalau sekarang semua banyak, ya kalau bisa poso di rumah. Jadi tidak usah hari Minggu ke tempat-tempat wisata, tidak usah dulu. Dan kalau sakit, segera berobat. Di puskesmas pelayanan untuk semua orang Nganjuk gratis. Kemudian adik-adik kemarin juga mungkin ada yang butuh rapid test itu kan juga gratis ya. Jadi monggo dimanfaatkan. Puskesmas sekarang jauh lebih bagus daripada dulu karena sudah ada program akreditasi. Artinya puskesmas di Jakarta dengan di Nganjuk sama. Nah, kalau di sekolah, yang pertama pastikan semua area sekolah itu bersih. Nanti yang kebagian sebagai tukang piket ya dipastikan kalau ada temennya yang piket kemudian dia tidak bersih, diingatkan sebagai bentuk kontrol sosial daripada nanti sakit semua. Kemudian sekolah pasti sudah ada sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta hand sanitizer. Kalau tidak ada nanti bisa diusulkan. Kemudian edukasi teman-temannya, warga sekolah untuk cuci tangan dan batuk secara baik, batuk yang sopan, tidak sembarangan meludah dan sebagainya. Kemudian selama musim ini tidak usah jabat tangan dulu. Tidak tahu kalau di SMK apa masih ada. Kalau di anak saya itu kan gitu. Masih SD, ada guru yang jaga di depan pintu, semua cium tangan. Sekarang tidak dulu. Kemudian menjaga jarak kontak dengan orang-orang yang sakit. Kalau tidak ada pesan-pesan kesehatan diusulkan kepada sekolah nanti lewat OSIS, lewat apa itu, supaya ada pesan-pesan kesehatan yang lebih banyak untuk mengingatkan. Siapa tahu ada yang lupa. Kemudian mengajak warga sekolah untuk melakukan aktivitas secara berkala dan konsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini disarankan juga untuk sekolah itu harusnya ada checkpoint, ada cek suhu tubuh di setiap pintu masuk dan amati kondisi umum. Kalau memang nanti ada masanya boleh masuk, tapi karena Nganjuk masih daerah merah sepertinya masih belum. Mudah-mudahan segera jadi oranye, kuning, bahkan hijau harapan kita. Supaya tidak ada temennya itu yang sebenarnya nggak terlalu sehat tapi maksakan masuk. Ini bisa jadi sumber penularannya. Kemudian untuk daerah-daerah atau adik-adik yang baru ketemu dengan orang-orang yang sakit selama 14 hari terakhir, istirahat di rumah. Yang berikutnya, kalau sekolahnya itu diantar orang tuanya,
itu nganternya cukup sampai depan gerbang, tidak boleh masuk ke dalam. Secara umum sama gitu. Jadi protokol pencegahan itu dimanapun sama. Ada cuci tangan, kemudian olahraga, pola hidup bersih dan sehat, kemudian semuanya harus pakai masker, ditambah face shield karena sumber penularannya 3 tempat, mata, hidung, dan mulut. Ya. Itu dikenal dengan APD level 1 untuk masyarakat umum. Pembelajaran secara online sudah dijalankan, monggo dinikmati. Memang seperti ini kondisinya, mudah-mudahan nanti adik-adik lebih siap. Dan ini memang konsekuensi kita dilatih oleh alam untuk memasuki era teknologi 4.0. Jadi kalau 1.0 itu kan masih penemuan. 2.0 itu era produksi secara massal. 3.0 itu pemanfaatan lintas sektor. Semua sumber daya yang ada, dan 4.0 itu pakai wireless ya. Makanya pesan ojek bisa pakai wireless, pesan makanan juga pakai internet. Nah, ini disiapkan. Nanti belajar juga bisa jadi ini. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama karena memang bagaimanapun tetap beda belajar secara daring, secara online dengan ketemu langsung. Nah, jadi secara umum gitu. Jadi masker, semuanya pakai masker. Kalau di rumah ya semua adik-adik kita harus pakai masker. Kemudian tidak boleh berbagi barang-barang. Jadi kalau teman-teman punya masker yang bagus, ya tidak boleh ditukar dengan yang lain. Mau di rumah, mau di sekolah gitu. Kemudian mendisinfeksi bagian sekolah yang sering disentuh oleh anak-anak. Kemudian jadwal bersih-bersih. Kemudian semua barang-barang kalau bisa tidak berganti-ganti, dikasih nama lebih bagus. Tidak ada alat elektronik atau mainan di sekolah nanti kalau masuk yang digunakan bersama-sama. Kemudian jarak tempat duduknya itu minimal 1,8 meter dan menghadap ke arah yang sama, tidak boleh depan-depan nanti nular kemana-mana. Nah, bahkan bisa jadi tidak usah pakai kipas angin. Kalau pakai kipas angin nanti ada satu batuk nular ke semua sak kelas itu. Apalagi pakai AC karena sirkulasi udaranya tidak bagus ya. Bahkan kalau bisa nanti lantainya itu ada stikernya, tempatnya di mana, tempatnya di mana. Kemudian kalau nanti antri di sekolah dicek gitu, antri dimanapun, mau di kantin sekolah, mau di toko, mau dimanapun. Ya, kalau sudah terlalu banyak antriannya ya tidak usah antri lagi. Nanti di sekolah bisa diusulkan ada nomor antrian. Jadi berapa orang yang masuk kota itu. Jadi kalau keluar satu, masuk satu, keluar dua, masuk dua. Supaya tidak terlalu ramai, jangan sampai sekolah ini menjadi sebuah klaster yang baru, sumber penularan yang baru. Ya, kira-kira itu di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tadi semua dalam kondisi sehat walafiat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua, khususnya di rumah bisa terhindar dari COVID. Yang kedua bisa terhindar dari menjadi sumber penularan bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian adik-adik juga bisa menjalani pembelajaran secara online, secara baik, yang memang dibutuhkan kondisi yang lebih prima daripada kalau ketemu secara langsung, yang kalau salah ada yang negur dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kondisi yang berat ini bisa kita lewati segera dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kondisinya akan lebih baik, adik-adik bisa belajar dengan baik. Dan mudah-mudahan juga kondisi yang berat ini juga membentuk karakter adik-adik semua untuk bisa menjalani serta menghadapi apapun yang harus dihadapi, bahkan kondisi sesulit apapun. Dan kalau ada masalah terkait dengan kesehatan, baik tentang COVID maupun yang lain, bisa konsultasi dengan saya, Dr. Muhammad Khalid Abdurrahman, dengan nomor HP sudah saya sampaikan tadi, 0857 3511 7483. Dan akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada pihak SMK Negeri 2 Nganjuk yang memberikan kesempatan kepada kami dari Puskesmas Nganjuk untuk menyampaikan materi ini. Apabila ada kurang dan lebihnya,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.